warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Jafar dengan NIM 941423006 dari kelas A angkatan 2023 semester 4 dari jurusan Ilmu Ekonomi Prodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus asuransi yang terjadi di Indonesia, yaitu kasus PT Asuransi Jiwarasya Persero yang terjadi tahun 2018. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kasusnya, mari kita bahas dulu apa itu PT Asuransi Jiwarasya. PT Asuransi Jiwarasya adalah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang beroperasi di bidang asuransi jiwa. Didirikan pada tanggal 31 Desember 1859, Jiwarasya merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia. Sejak awal berdirinya, Jiwarasya telah mengalami beberapa perubahan struktur dan nama. Jiwarasya menawarkan berbagai produk asuransi jiwa, termasuk JS Saving Plan yang memberikan perlindungan serta jaminan dana di masa depan. Produk ini memiliki durasi kontrak 5 tahun dan menawarkan imbal hasil tetap. Selain itu, Jiwarasya juga memiliki layanan bancassurance yang bekerja sama dengan beberapa bank untuk memasarkan produk-produk asuransinya. Baik, kita masuk pada kronologinya. Yang pertama, pada tahun 2006, nilai ekuitas perseroan dinyatakan mencatat defisit sebesar 3,29 triliun rupiah oleh Kementerian BUMN dan Otoritas Jasa Keuangan. Pada tahun 2008 dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang kemudian diberi opini disclaimer dalam arti bahwa auditor tidak menyatakan pendapat untuk laporan keuangan 2006 hingga 2007. Hal ini dikarenakan informasi yang diberikan mengenai cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Di tahun yang sama, ekuitas perseroan terus menurun hingga mencapai 5,7 triliun pada tahun 2008 dan 6,3 triliun pada tahun 2009. Yang berikut, perseroan terus melanjutkan skema reasuransi pada tahun 2010 hingga 2012 dan berhasil mencatat angka positif sebesar 1,3 triliun pada akhir tahun 2011. Yang berikut, perseroan mulai menunjukkan keanehan sejak tahun 2014, di mana perseroan mampu memberikan sponsor untuk klub sepak bola Manchester City di tengah permasalahan keuangannya. Namun, kondisi keuangan perseroan kembali tampak mengalami kenaikan dengan pendapatan yang dicapai dari produk JS Saving Plan sebesar 21 triliun. Kinerja baik perusahaan tidak berlangsung lama, di mana pada tahun 2018, Direktur Utama dan Direktur Keuangan Jiwarasya dicabut. Pada Agustus 2018, Menteri BUMN mempertemukan direksi untuk menyelidiki penyebab potensi kegagalan perseroan dalam membayar nasabah, serta mengundang BPK dan BPKP untuk ikut serta dalam melakukan audit investigasi terhadap perseroan. Oktober 2018, masalah tekanan likuiditas mulai diketahui publik, dan perseroan juga mengumumkan atas ketidakmampuan dalam membayar klaim polis jatuh tempo nasabah JS Saving Plan sebesar 802 miliar. Akibat dari hal ini, pemegang saham menunjuk Heksana Trisasongka menggantikan Asnawi Syam dalam posisi Direktur Utama. Direktur baru ini mengungkapkan bahwa perseroan membutuhkan dana sebesar 32,89 triliun untuk memenuhi rasio solvabilitas 120% dan aset perusahaan tercatat hanya sebesar 23,26 triliun dengan kewajiban perusahaan yang mencapai 50,5 triliun. Erick Thohir selaku Kementerian BUMN mengaku melaporkan indikasi kecurangan di perseroan ke Kejaksaan Agung pada bulan November 2019. Hal itu dilakukan setelah pemerintah telah melihat secara rinci laporan keuangan perusahaan yang dinilai tidak transparan. Selain itu, kegiatan investasi perseroan terhadap saham-saham yang buruk juga menjadi salah satu penyebab gagal bayar klaim asuransi nasabah. Hasil audiensi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan Forum Nasabah Korban Jiwarasya mengungkapkan bahwa gagal bayar klaim asuransi tersebut melibatkan korban sebanyak 5,3 juta nasabah dan sekitar 80% diantaranya merupakan nasabah kalangan menengah ke bawah. Pada bulan yang sama, status pemeriksaan perseroan dinaikkan dari penyelidikan menjadi penyidikan kasus korupsi. Kemudian pada bulan Desember 2019, penyidikan Kejagung terhadap dugaan korupsi perseroan menyebutkan bahwa Jiwarasya menempatkan 95 dana investasi pada aset yang berisiko.
Kasus perseroan berlanjut hingga tahun 2021. Pada tanggal 25 Agustus 2021, terdakwa dinyatakan menyebabkan kerugian terhadap negara sebesar 16 triliun dipidana atas kasus korupsi dan pencucian uang di PT Asuransi Jiwarasya Persero, dipenjarakan oleh Kejagung DKI Jakarta. Keputusan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung atas hukuman pidana berupa penjara dengan denda. Dampak dari kasus ini diantaranya yang pertama ada dari aspek keuangan. Dampak dari kasus fraud tersebut membawa kerugian dari investasi reksadana dan pembelian saham bagi negara Indonesia yang mencapai 16 triliun. Selain itu, jumlah transaksi dari perusahaan mengalami penyusutan di pasar modal dan frekuensi transaksi harian di bursa yang turut melambat akibat dari kecurangan yang dilakukan oleh perseroan. Yang kedua, dampak dalam aspek non-keuangan, yaitu menurunnya tingkat kepercayaan nasabah terhadap industri jasa keuangan terutama asuransi. Kerugian yang terjadi, yang pertama kerugian nasabah. Jumlah korban sekitar 17.000 nasabah terdaftar dalam program JS Saving Plan dari total 7 juta nasabah Jiwarasya. Dari jumlah tersebut, 70 nasabah yang tergabung dalam konsolidasi nasional menuntut pengembalian dana sebesar 205,78 miliar setelah menolak pengalihan polis asuransi ke IFG Life. Yang kedua, ada tindakan hukum. Nasabah yang merasa dirugikan telah mengajukan somasi dan mengancam akan mengambil langkah hukum jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Pengacara OC Kaligas yang juga merupakan salah satu korban mengklaim kehilangan dana sebesar 25 miliar. Yang kedua, ada kerugian negara. Total kerugian menurut Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kerugian negara akibat kasus Jiwarasya mencapai 16,81 triliun. Kerugian ini berasal dari investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan pengelolaan dana yang buruk. Yang kedua, ada investigasi menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dari investasi. Yang kedua, ada investigasi menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan investasi, termasuk investasi di instrumen berkualitas rendah yang menyebabkan defisit modal. Kasus ini juga melibatkan dugaan fraud di 13 perusahaan terkait dengan potensi kerugian tambah sebesar 13,7 triliun.